Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, ini ada pernyataan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU terkait dengan istilah kafir, Ustaz. Beliau bilang ini sudah tidak relevan lagi dalam negara bangsa modern, Ustaz. Kata kafir itu menurut beliau mengakibatkan permusuhan dengan orang lain. Pak, bagaimana menurut Anda? Kafir memang seperti itu, tidak relevan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Sebetulnya pernyataan itu adalah pengulangan dari apa yang pernah disampaikan oleh beberapa ulama, ya. Ini adalah cara untuk meredam ketegangan, menyebarkan toleransi dan kerukunan antar umat beragama. Tapi bila kita ingin melihat dari aspek lain, kalau dikatakan kata kafir itu tidak relevan, itu perlu penjelasan yang lebih luas. Karena maksudnya tidak relevan itu tidak sesuai, dan karena tidak sesuai kemudian kita tidak menggunakannya, atau bagaimana? Saya menduga atau saya berharap yang dimaksud dengan tidak relevan itu bukan penggunaan kata kafir, karena kata kafir itu ada dalam Al-Quran dan sangat banyak. Mungkin yang dimaksud dengan tidak relevan itu artinya kita tidak bisa menggunakannya dengan makna yang identik dengan intoleransi. Jadi menurut saya ketimbang kita harus mengatakan itu tidak relevan, kita harus mendudukkan kata kafir secara epistemologis. Masalahnya masyarakat umum terlanjur memahami bahwa kata kafir itu identik dengan ekstremisme, identik dengan intoleransi, identik dengan kekerasan, pemaksaan, dan lain sebagainya. Jadi bukan kita menganggapnya tidak sesuai dengan keadaan zaman, tapi bagaimana mindset yang sudah terlanjur terbangun di tengah masyarakat bahwa orang kalau disebut kafir itu berarti dianggap musuh, dan kalau musuh harus dibasmi. Itu yang harusnya kita narasikan, itu yang harusnya kita jadikan sebagai bahan edukasi di tengah masyarakat, agar kata kafir tetap bisa kita terima, dan itu ada dalam Al-Quran. Tapi pemaknaannya sudah harus sesuai dengan akal sehat, sesuai dengan prinsip-prinsip logika, prinsip-prinsip etika, prinsip-prinsip kemanusiaan yang memang itu merupakan ruh agama, ruh ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran. Baik, Ustaz. Beliau menyamakan dengan kondisi Yahudi konservatif yang kemudian menemukan dokumen pertobatan, terus menyebut secara terang-terangan bahwa dalam wacana Yahudi klasik terdapat wawasan agama yang merendahkan kelompok di luar Yahudi, sehingga kemudian kelompok tersebut menuntut pembentukan wawasan alternatif, sehingga orang Yahudi lebih siap hidup berdampingan dengan damai dan setara dengan kelompok lain. Nah, kemudian mengatakan bahwa upaya ini penting dilakukan untuk mengurangi mindset permusuhan dan kebencian satu sama lain. Jadi sepertinya beliau menganggap kata-kata kafir ini membuat mindset permusuhan dan kebencian dengan kelompok lain, sehingga diperlukan wawasan alternatif. Nah, apakah benar ini harus dirubah atau diganti dengan istilah-istilah lain yang mungkin lebih membuat setara dengan kelompok lain? Apakah benar kata kafir ini membuat umat Islam merendahkan kelompok lain? Apakah seperti itu, Ustaz, sebenarnya makna dari kata kafir sendiri? Bagaimana, Ustaz? Ya, saya kira tentu maksudnya bukan menghapus kata kafir yang ada dalam Al-Quran. Tapi sekali lagi, wawasan alternatif itu artinya kita harus memberikan sebuah interpretasi yang logis. Nah, selama ini yang berkembang di tengah masyarakat, kata kafir itu justru identik dengan permusuhan. Nah, itu yang semestinya yang harus kita ubah, bukan kata kafir yang harus dihilangkan. Jadi saya setuju kalau maksudnya wawasan alternatif itu artinya memberikan pemaknaan, interpretasi, penafsiran, pembacaan terhadap kata kafir itu secara lebih logis. Tapi yang tidak relevan itu adalah pandangan
yang sudah terlanjur dianggap bagian dari makna baku kata kafir. Nah, saya ingin menjelaskan bahwa kata kafir itu sebetulnya netral. Jadi orang baik juga bisa dikatakan kafir, karena kafir itu adalah penolakan. Secara kebahasaan kafir itu menutup, makanya orang menyebut kafir, menutup. Coverage itu meliputi, menutupi, itu sebetulnya sesuatu yang netral secara kebahasaan. Dan secara terminologis pun demikian. Itu ini dalam logika itu juga berlaku. Ketika kita mengafirmasi sesuatu, kita harus menegasi sesuatu. Secara logis artinya iman itu afirmasi, kufur itu artinya negasi. Ketika kita mengatakan bahwa ini lantai, ya otomatis kita juga harus menegasi bahwa semua pernyataan yang mengatakan ini bukan lantai kita tolak. Jadi netral sebetulnya ini adalah sebuah sikap epistemologis, sebuah keputusan kognitif yang tidak ada hubungannya dengan benci dan suka, tidak ada hubungannya dengan intoleransi secara khusus. Maka dari itu ketika kita mengatakan sesuatu ini A, ya berarti kita menegasi semua yang mengatakan bahwa ini bukan A. Itu arti kufur secara epistemologis. Ketika saya mengimani, ya otomatis saya harus mengufuri apapun yang bertentangan dengan apa yang saya imani. Itu artinya. Dan setiap orang yang mengimani sesuatu, dia harus kufur. Mengapa? Dia harus kufur terhadap apapun yang bertentangan dengan imannya. Makanya dalam Al-Quran, orang-orang yang beriman juga dikatakan kufur. Kufur apa? Yu'minuna billah wa yakfuru bitaghut. Mereka yang beriman kepada Allah, itu kufur kepada taghut. Artinya Tuhan palsu. Begitu juga orang yang beriman di agama lain, ketika dia mengimani satu prinsip tertentu dalam teologinya, otomatis dia mengkafiri apapun yang bertentangan dengan itu. Nah, apakah itu identik dengan kebencian? Tidak. Ini logika. Negasi, afirmasi, negasi, positif, negatif. Itu sesuatu yang biasa-biasa saja. Yang justru yang perlu kita hilangkan, yang perlu kita perbaharui itu adalah mindsetnya. Nah, selama ini kata kafir itu seolah-olah musuh. Orang yang kafir itu musuh. Padahal kita sendiri adalah kafir. Ketika kita beriman kepada Allah, kita kafir kepada apapun yang bertentangan dengan prinsip Allah. Itu kan kafir. Jadi kafir tidak identik dengan musuh. Dan orang yang mengimani agama tertentu, keyakinan tertentu, otomatis menganggap orang yang berbeda dengan dia adalah kafir. Ya, saya muslim misalnya. Dan saya menerima bahwa saya adalah kafir bagi orang yang bukan muslim. Tapi apakah kemudian saya harus membenci atau dia membenci saya? Tidak ada itu. Nah, itu maksudnya. Nah, non-muslim juga demikian. Artinya siapa saja yang disebut dengan kafir, ya pasti non-muslim. Nah, kufur itu ada dua macam. Ada kufur itu menganggapnya sebagai sebuah musuh karena dia kafir, karena dia tidak mengimani apa yang saya imani berarti musuh. Ini kufur yang selama ini direduksi oleh orang-orang dengan pemahaman-pemahaman yang salah. Tapi kalau sekedar sikap menerima dan menolak, ketika menerima sesuatu berarti menolak apapun yang bertentangan dengan itu. Gitu. Oke, artinya sebenarnya dalam negara dan bangsa modern yang dirubah itu bukan kata-katanya, tapi mindset kita terkait dengan kata kafir itu sendiri. Saya kira memang tujuannya bukan menghapus kata kafir. Ya mungkin itu karena keterbatasan atau media yang mengungkapnya. Saya yakin maksudnya adalah mindset. Pemahaman yang beredar di tengah masyarakat yang justru menunjukkan sikap dan perilaku intoleran. Maksudnya ya tetap kita menggunakan kata kafir. Dalam Al-Quran juga kata kafir ada. Pertama, kafir itu netral. Begitu juga iman. Orang ketika mengufuri sesuatu, dia harus mengimani sesuatu yang bertentangan dengan apa yang dikufuri. Otomatis itu. Yang dimaksud dengan tidak relevan adalah pemaknaan yang selama ini berkembang. Penafsirannya yang tidak relevan. Tapi pemahaman-pemahaman yang bertentangan dengan prinsip kerukunan, prinsip saling menghargai, dan itu tidak ada kaitannya dengan kata kafir maupun iman. Itu. Jadi mari kita bebaskan kata kafir dari pemahaman-pemahaman jumud, dari ujaran-ujaran kebencian. Karena orang yang semuslim juga dikafirkan. Banyak pengkafiran. Kita ini jangan hanya mengidentikan seolah perdamaian itu antar umat beragama. Jangan-jangan kita sibuk mendamaikan antar umat beragama, tapi kita justru mendiskriminasi kelompok-kelompok dalam agama yang dianggap minoritas. Dan itu yang terjadi. Jadi orang yang sudah muslim, sudah seagama malah dikafirkan, disesatkan. Nah, ini justru yang lebih perlu diperhatikan. Banyak kalangan mengidentikan kata kafir itu sendiri atau membuat
yaitu karena pengaruh Wahabisme atau pengaruh pemahaman terhadap pemahaman agama berdasarkan sejarah konflik-konflik yang diciptakan oleh tirani-tirani, oleh penguasa-penguasa zalim yang memang tujuannya menciptakan konflik demi mengekalkan, demi memantapkan, melestarikan hegemoni dan status quo. Jadi dibuat ribut seperti yang terjadi sekarang ini pun demikian. Jadi daripada kita sibuk berdebat tentang kata kafir yang mungkin akan menimbulkan kontroversi lagi dan itu akan menghabiskan energi, lebih baik kita duduk bersama memberikan makna yang sesuai dengan tadi itu bangsa modern, sesuai dengan tatanan kehidupan modern di mana kita hidup dalam sebuah masyarakat yang majemuk. Mulailah kita hilangkan makna yang negatif dari makna kafir. Mulailah kita bersihkan dari ujaran kebencian, intimidasi, diskriminasi, persekusi, intoleransi, radikalisme, ekstremisme. Itu semua harus kita hilangkan. Bahwa kafir itu netral. Orang ketika mengimani sesuatu, dia pasti kafir terhadap apa yang bertentangan dengan imannya. Ketika orang mencintai sesuatu, dia harus benci terhadap sesuatu yang bertentangan dengan yang dibencinya. Itu logis. Ya, saya beriman terhadap sesuatu, saya harus kafir terhadap sesuatu. Tapi apakah terhadap sesuatu yang bertentangan itu? Saya harus ketika mengimani sesuatu, mempercayai sesuatu, saya harus mengufuri sesuatu yang bertentangan dengan apa yang imani. Apakah kemudian ketika saya menganggap kebenaran itu yang saya yakini, kemudian orang lain harus saya benci? Ya, orang lain juga punya berhak untuk mengimani sesuatu, dan dia juga menganggap saya yang tidak mengimani apa yang diyakini itu kafir. Kafir itu lagi-lagi saya katakan netral. Tidak identik dengan kebencian. Tidak mesti bermakna permusuhan. Tidak mesti bermakna pembunuhan, teror dan sebagainya. Itu ada dalam agama sakral. Dan dalam agama-agama lain juga frasa kafir itu juga ada. Tentu sesuai dengan bahasa yang digunakan dalam setiap masyarakat. Oke, tapi akhir-akhir ini juga umum penggunaan kata kafir ini seperti rame, Ustaz. Sedikit-sedikit kafir, sedikit-sedikit kafir. Nah, itu bagaimana, Ustaz? Semudah itu. Dan siapapun yang meyakini agama yang saya tidak yakini, berarti saya kafir bagi dia. Kafir dalam pengertian apa? Saya tidak mengimaninya. Hak orang untuk mempercayai sesuatu. Tapi dia apakah harus dimusuhi? Karena dalam agama itu kafir itu banyak peringkat. Kafir silmi, kafir musalim, kafir muta'ahid, kafir harbi, kan ada itu kafir-kafir. Jadi ada kafir yang memang terikat perjanjian damai. Ada kafir yang musta'man, yang selalu dilindungi. Ada kafir yang memang hendak menyerang, punya kebencian kepada kita. Itu kafir yang harus diperangi. Dan itu jumlahnya sangat sedikit. Nah, masalahnya sekarang, jangankan orang yang beda agama, beda mazhab, beda kelompok, beda ormas bahkan dikafirkan. Itu yang justru kita hindari. Jadi jangan kita sibuk dengan kata kafir, tapi kita tidak berusaha menyadarkan masyarakat tentang pentingnya memahami makna kafir sebagai sesuatu yang punya makna netral, tidak ada hubungan dengan kebencian. Justru ujaran-ujaran kebencian yang disampaikan oleh para agamawan, para ustadz, ini yang perlu kita rapikan. Kita lawan narasi itu dengan narasi yang rasional, yang sesuai dengan semangat keberbangsaan kita, kebinekaan kita, NKRI kita, Pancasila kita. Itu. Nah, sekarang sudah terlanjur menguat mereka. Sehingga apapun dikafirkan, disesatkan, kafir, sesat. Setiap orang dikafirkan sesat. Bukan hanya yang beda agama, hanya karena punya tradisi berbeda dalam melihat persoalan kafir, sesat. Itu kan sesuatu yang memprihatinkan. Wawasan yang berikan pada hari ini. Sama-sama, Mas. Mudah-mudahan kita bisa puasa. Sebentar lagi akan masuki bulan puasa, bulan Ramadan. Iya, ada yang disampaikan, Ustaz? Ya, mudah-mudahan kita tidak ribut terus. Sekali-kali libur 1 bulan untuk tidak terus meributkan, karena seolah-olah semua persoalan agama itu perlu diributkan, perlu diperselisihkan. Dan saya kira kalau kita menggunakan akal sehat sebagai juri, sebetulnya kita tidak perlu banyak ribut. Jangan sampai kita justru dianggap orang yang menggugat Al-Quran karena kita salah ngomong, walaupun tujuan kita baik. Enjoy your faith. Iya, Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.